Dia kok nomornya, masa dia nggak mau bayar utangnya sih? Kasus narkoba Raffi Ahmad di tahun 2013 ternyata masih menyisakan tunggakan pembayaran atas jasa kuasa hukum pada saat itu yang mengawal kasus narkoba Raffi Ahmad. Ramai dengan cutitan di media sosial bahwa Raffi belum melunasi pembayaran kontrak jasa kepada kuasa hukum saat itu sebesar 250 juta. Berjalannya waktu, hutang itu pun seperti ditelan waktu, lenyap tanpa bekas. Namun, akhirnya menjadi runcing. Ternyata pembayaran itu belum Raffi selesaikan kepada mantan kuasa hukumnya pada saat itu. Lu gugat saja, saya bilang. Bagaimana saya mau menggugat dia? Pertama, ini kan sudah lama. Oke. Ya kan? Itu sudah lama. Artinya tagihan itu kan harus cepat lah kita. Kalau tagihan itu memang tidak ada daluarsa, tapi secara etis, ya. Kalau ada tagihan kita biarkan lama itu artinya kan kita sudah anggap sebenarnya cross file lah gitu ya. Tetapi karena memang ada kondisi yang luar biasa, yaitu apa? Keadaan dia kan. Kalau dia misalnya biasa-biasa aja nggak apa-apa, tapi ternyata dia kok nomornya, masa dia nggak mau bayar utangnya sih gitu kan? Itu saja artinya. Tapi kalau dia nggak bayar nggak apa-apa, bagi kami nggak apa-apa. Yang penting tolong jangan lebay lah tanggapannya gitu. Siapa yang tak kenal Raffi Ahmad, Sultan Andara dengan kekayaan hampir mencapai 1 triliun rupiah. Dengan cuan sebanyak itu, membuat sang sultan dengan mudah membantu sesamanya. Dari memberikan kado ulta kepada sang sahabat Irfan Hakim, sebuah mobil mewah, membeli tas Ivan Gunawan guna membantu membangun masjid, dan yang tak kalah heboh, membantu seorang Fahmi Bu dengan membawanya merawatnya ke sebuah rumah sakit ternama dengan perawatan dan pelayanan kelas 1, dengan semua biaya semasa Fahmi dirawat, operasi, ditanggung semua oleh sang sultan. Inilah beberapa kebaikan Raffi Ahmad kepada sesamanya. Assalamualaikum Ustadz Fatih, ini aku lagi ada di FYP, ada Irfan Hakim sama Raffi. Ini aku bawa tasnya yang insya Allah mau kita sumbangkan untuk Masjid Yokohama. Ini Irfan perantaranya. Raffi Ahmad tadi udah meeting 2 kali. Iya, dia ngebuka jalan. Ini insya Allah tasnya mau dibeli sama Raffi Ahmad buat pembangunan Masjid di Yokohama. Penting mah ada bukti, ya Allah. Ini mah bener-bener Jumat berkah ya. Gimana? Serius sebenarnya aku tuh punya tanda kesulitan. Waktu itu aku sama Najib itu pernah janji, sayang kalau kita ada rezeki lebih, kita bangun masjid yuk. Masya Allah. Sebenarnya waktu itu ada pernah, cuman ya sampai sekarang masih diundang. Ya maksudnya ini, ya mungkin Ivan Gunawan ngingetin aku. Amin, amin. Itu kan Raffi pernah punya janji. Bener karena harta nggak semuanya punya punya umat juga. Ya udah. Ada masjid aku juga di Pondok Cabe lagi dibangun. Satu-satu biar dia maju satu-satu. Ya, dia namanya kan buat umat. Iya. Nanti kalau ada rezeki lebih, Ya. nanti nggak apa-apa. Karena aku tuh waktu itu pernah hutang apa di sini. Hutang janji. Hutang janji sama Nagita. Nagita selalu ingetin saya kamu pernah hutang loh. Masya Kalau Allah. ini mau bangun masjid. Ya, Oke, deh, kamu diam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya berdoa buat Raffi, buat AA, buat semuanya. Ini tas ini udah laku, insya Allah. Ini bisa berkah, berguna untuk umat dan pembangunan Masjid di Yokohama. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Amin ya Allah, amin. Sebesar Masya Allah, Allahu Akbar. Aktor Fahmi BO dilarikan ke rumah sakit setelah kondisi kesehatannya menurun. Salah satu orang yang berjasa membawa Fahmi BO ke rumah sakit adalah Raffi Ahmad. Kabar kondisi kesehatan aktor Fahmi BO yang menurun sempat beberapa kali tersiar, berawal dari 3 tahun lalu. Fahmi BO mengaku sudah merasakan kalau kondisi tubuhnya sudah tidak fit seperti sedia kala. Sementara itu, Fahmi sudah lama sepi tawaran pekerjaan. Ia terpaksa menganggur dan hidup sebatang kara di rumah kos. Keterpurukan Fahmi itu semakin terasa ketika kesehatannya anjlok dan tak ada biaya untuk berobat. Tak sampai di situ, Fahmi yang sudah berpisah dari istrinya itu
mengaku sempat hanya mengandalkan diri sendiri untuk bertahan hidup. Sampai akhirnya ada bantuan yang datang dari tetangga terdekatnya. Untungnya, setelah kabar kesehatan Fahmi yang menurun diungkap oleh media, keluarga terdekat mulai merapat dan mengulurkan tangan. Termasuk sang mantan istri yang disebut Fahmi mau meluangkan waktu dan tenaga untuk mengurus. Sultan Andara Raffi Ahmad lagi-lagi bikin heboh netizen sejagat maya. Suami Nagita Slavina ini dituding punya hutang sebesar 250 juta pada pengacara yang sempat ikut menangani Raffi di Badan Narkotika Nasional atau BNN. Etika Raffi tersandung kasus narkoba pada tahun 2013 lalu. Kabar heboh ini pertama kali di-spill oleh akun @dian_amelia_rga yang mengaku sebagai istri dari mantan pengacara Raffi kala itu. Dalam cuitan akun itu juga men-spill perangai Raffi yang dinilai orang yang sombong dan tidak kooperatif saat ditagih soal hutang 250 juta. Namun, itulah manusia, tak luput dari lupa dan bahkan ingkar pada apa yang sudah dia janjikan. Apapun itu, terlepas lupa atau apa emang manusia tempatnya lalai dan lupa, semoga masalah ini dapat terselesaikan dengan baik oleh Raffi Ahmad karena hutang tetaplah hutang yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Dan kebetulan, ada satu hal yang kebetulan tetapi ditanggapi dengan sangat serius, seolah-olah gitu. Yaitu ketika istri saya, Mbak Dian itu, yang naik itu pas ada di Pondok Indah, kebetulan dia melihat ada siapa? Kebetulan di restoran yang sama meeting gitu. Restoran sama meeting siapa? Istrinya ya. Gigi. Nah, lalu kemudian Mbak Dian langsung datang, ngasih tahu, kenalkan diri dan kemudian menyampaikan, tapi juga itu privat lah. Coba ini cuma kita berdua aja soal ada tagihan ini. Oh, pada saat itu saya tanya apa? Saya kan dulu beristrinya, ya. Oh ya. Terus kemudian disuruh sampaikan sama asistennya. Ya, saya sih nggak ngikutin, tapi Mbak Dian yang laporkan ke saya, dia bilang, dihubungilah ke asistennya itu kan. Sebenarnya saya bilang, udah ngapain hubungin ke asisten, kalau mau bayar, bayar, kalau nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Toh ini kan hanya masalah moral saja. Kalau ibaratnya orang, kalau masih punya utang, ya kan, kalau dia masih merasa punya utang, ya dia bayar. Tapi kalau dia nggak merasa punya utang, nggak bayar, nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena saya nggak mau dituduh macam-macam, ya kan. Hanya gara-gara masalah uang cuma 250 juta, saya nggak tahu orang udah dibayar atau belum. Tapi kok masih terakhir belum dibayar. Nah, tapi nggak tahu setelah pertemuan sama Dasko kemarin itu kan. Nah, cuma kan menjadi persoalan kan adalah, kenapa kita lagi sekarang? Ya kebetulan sekarang kita ingat dan kebetulan sekarang dia punya uang kan gitu. Kalau dulu kayak kita lagi, ya gitu kan. Nah, lalu kemudian yang nggak enaknya lagi itu adalah ketika Mbak Dian tuh kemarin tuh menghubungi siapa itu ya? Yang direkomendasi sama Mary. Siapa? Mary kan? Omongannya nggak malah gak enak gitu. Bilang gimana tuh? Bilangnya gimana? Enggak, aku mau ngirim invoice. Disuruh ngirim ke rumah. Disuruh sama Rafinya ngirim ke rumah. Tapi nyampe di rumah gimana? Oh, banyak lawyer yang datang. Siapa yang ngomong gitu? Security-nya. Oh, security-nya ngomong. Disampaikan dari Raffi. Oh, Raffi bilang banyak lawyer yang bikin lagi begitu segala macam. Ya udah, terserah aja gitu kan. Bagi kita ini kan, ya silakan dia tanya ke hatinya sendiri, ya kan. Pada saat itu yang bantu dia itu siapa, gitu kan. Itu aja. Jadi cerita bahwasanya Mbak Dian ini lagi foto, ada foto bersama Gigi, sama si Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat ngetuk, oh ini tagihan yang dulu belum dibayar ini, katanya. Jadi ingatnya begitu. Kami tidak ada usaha keras, tidak ada. Cuma karena ya udah kita tagih saja deh, kan gitu kan. Nah, kita tagih aja. Kenapa? Kan kebetulan dia sudah tajir. Kalau memang nanti dia merasa punya utang, dia bayar. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Nah, cuma kita nggak tahan itu adalah rupanya responnya itu terlalu paranoid, terlalu berlebihan gitu. Sampai ada rapat sama Dasko, sampai saya ditelepon juga sama beberapa senior aktivis lah kan gitu kan. Sampai orang datang kemari, loh, saya bilang ini kok kayak gini, kok lucu, saya bilang gitu kan. Nggak usah begini dong, kalau nggak bayar nggak apa-apa, saya bilang. Lo belum kok, kan gitu, saya bilang gitu kan. Tapi kok jadi responnya itu terlalu berlebihan gitu. Dan kemudian malah keluar kalimat-kalimat yang tidak enak gitu ya.
Terus terang ini ya, demi Allah ini, yang namanya istri saya itu di Pondok Indah itu nggak sengaja ketemu Mbak Gigi, bukan modal mereka lagi itu, bener-bener nggak sengaja. Kebetulan dia lagi makan sama kliennya, ya, meeting, ya kan. Kemudian dilihat dengan Mbak Gigi, lalu dia tanya ke situ, dan kemudian tiba-tiba peristiwa itu meledak, gitu, seolah-olah diikutin terus segala macam gitu. Jadi saya menjadi tanda tanya, kenapa begini ada spotnya gitu kan. Begitu. Kalau memang dia nggak ada tuh nggak apa-apa bagi kita, ya kan gitu kan. Pokoknya secara moral dia merasa nggak dibantu sama kita. Itu aja persoalannya. Itu ternyata itu kok nomornya, masa dia nggak mau bayar utangnya sih gitu kan. Itu saja artinya. Tapi kalau dia nggak bayar, nggak apa-apa. Bagi kami nggak apa-apa. Yang penting tolong jangan lebay lah tanggapannya gitu. Jangan sampai ngomong kemana-mana segala macam. Itu kan. Jadi saya jadi pikir lah, ini kok begini, kok gitu responnya. Padahal dia bilang, udahlah bang, udah lama sih bang, saya udah lupa, misalnya, sudah selesai, gitu. Tapi kan ada etikat baik yang ngomong. Persoalannya kan saya mau tanya sama Rahmat, udah dibayar belum? Kan gitu kan. Yang 250 mas saya belum ya. Kalau 22 belum kan 500 juta kan pindah sama dia dengan uang 1.000 miliar ya. 1 triliun lebih kan, gitu. Itu logika kita. Tetapi secara hukum saya pikir udah nggak ada masalah. Secara anti pun saya ikhlaskan aja gitu kan. Nah, jadi kata kawan saya bilang, ya lu mengikhlaskan sama orang kaya, ya nggak apa-apa. Kadang-kadang kita harus menyumbang kepada orang kaya, gitu kan. Saya dulu sangat terkenal, saya dulu macan 2000, ya kan, sangat terkenal dulu kan. Saya masukkan penjara orang 42 orang, ya kan, gitu kan. Saya dekat sama penguasa dulu kan, saya sangat dekat sama semua kekuasaan, saya luar biasa gitu. Ya sekarang ya tidak, saya nggak mau pansus. Kalau mau pansus, perkara saya banyak sekali melibatkan selebritis, tapi satu pun tidak ada saya mediakan. Bahkan sekarang ada perkara saya yang besar sekali yang saya tidak mediakan. Jadi bilang pansus ya jadi lucu, karena saya takut wartawan biasanya. Ini pun juga karena dibilang Mbak Dian, ini harus diomongin, kalau nggak nanti takutnya melebar kemana-mana. Oke, saya bilang sebagai apa tadi, closing statement kan, itu aja. Jadi nggak ada, karena saya khawatiran itu nggak ada. Duluan saya terkenal pada Raffi lah.